mereka itu memang dulunya itu adalah seorang perintis, sehingga bisa menjelaskan kronologis bagaimana perintisan gereja itu ada. Ya, nanti bisa dicarikan ya. Di internet juga boleh, dari gereja apa boleh saja. Yang pasti karena ini adalah praktikal, jadi memang harus praktek dia sebenarnya ya, supaya lebih mengena pelajaran ini. Namun walaupun begitu, nanti tugasnya sederhana saja ya, itu aja nanti dibuat. Nanti saya akan pandu bagaimana ya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dengan pelajaran selanjutnya, tetapi saya coba ulangi pada beberapa waktu yang lalu yang namanya tantangan pelayanan pedesaan. Ya, tantangan pelayanan pedesaan. Saya ulangin lagi ya. Yang pertama, sumber daya manusia, pendidikan yang rendah. Jadi sumber dayanya itu rendah. Itu pasti. Pola pikir tradisional, cara berpikirnya belum cara berpikir yang modern, dan ini tantangan. Ekonomi, dari sudut pandang ekonomi pasti juga pedesaan namanya ekonomi, tentunya tidaklah semuanya baik perekonomian. Ya, mayoritas pasti memiliki tingkat kesulitan perekonomian. Itu sebabnya hamba Tuhan harus siap-siap yang namanya perintis. Nanti kita akan lihat bagaimana menghadapi semua itu ya. Okultisme, ini masalah kuasa-kuasa kegelapan, dan itu pasti juga akan dihadapi. Sedikit banyaknya, apalagi berbicara pendidikan yang rendah, ini biasanya okultisme masih cukup kuat. Yang kelima, kultur budaya yang bertentangan dengan kebenaran. Ya, ini kultur budaya yang bertentangan dengan kebenaran. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri. Geografis, sulit dijangkau dengan alat transportasi. Bisa saja sulit sekali memang dan butuh tenaga ekstra, dan itu ya bisa saja. Nah, juga ada faktor alam. Berapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu bagaimana saya masuk pelayanan ke pulau-pulau yang ada di daerah selatan Nias, dan itu cukup sulit. Faktor alam kadang menentukan kita melayani atau pulang dari pelayanan gitu. Nah, itu tantangannya. Dan kemudian perintis gereja pedesaan, kemarin tuh saya sudah sampaikan beberapa hal. Yang pertama, berdoa dan berpuasa. Perintis gereja pedesaan harus memiliki kekuatan doa dan puasa. Ya, saya menyampaikan itu menunjukkan nanti pengalaman-pengalaman saya di dalam saya melayani atau merintis beberapa gereja yang ada di Nias. Dari Gunung Stori itu saya rintis ya. Jadi memang saya yang ke sana. Tapi kemudian kita harus belajar melihat bagaimana hasilnya itu semua memang sangat tergantung dari doa dan puasa. Bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan kemampuan kita. Lakukan doa peperangan rohani, kemudian kemampuan kita membangun hubungan, belajar kultur budaya setempat, memiliki keterampilan. Nah, kita akan bahas ini satu persatu untuk menguatkan sebagai seorang perintis gereja pedesaan. Jadi yang pertama, berdoa dan berpuasa. Mari coba satu orang bisa melihat Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 dan 3. Bisakah seorang bisa membacanya untuk kita semua? Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Silakan, silakan Ibu Bapak. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 dan 2. Bukan, bukan. Ayat 2 dan 3. Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dan 3. Ya. Ya, oke. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa,
Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya, jadi doa dan puasa itu sangat penting. Itu diawali ya dengan doa dan puasa. Maka perintis gereja harusnya juga melakukan doa dan puasa. Yang mengutus, gereja yang mengutus juga kuat di dalam doa dan puasa. Tidak mungkin bisa berhasil tanpa doa dan puasa. Ingat ya Bapak Ibu, teman-teman semua, jangan sampai kita berpikir kemampuan teologi kita itu menentukan keberhasilan perintisan gereja. Tidak ada ceritanya itu. Kemampuan teologi kita bagus sekali kita pegang, kita taruh di dalam diri kita, menjadikan diri kita mampu memberitakan, menyampaikan kebenaran itu dengan baik dan jauh lebih baik tentunya dari orang yang tidak bersekolah. Tetapi persoalannya kalau bicara perintisan gereja, maka doa dan puasa itu sangat ditentukan, sangat menentukan bagaimana kita memasuki sebuah pelayanan itu. Itu sebabnya saya katakan tidak ada kebangunan rohani sejati tanpa doa yang sejati. Atau kata lain, tidak ada perintisan gereja yang sejati tanpa doa dan puasa. Ya, doa yang sejati. Dan kalau kita bicara doa, maka yang harus dimiliki adalah teosentris. Doa itu berpusat pada Tuhan, bukan pada berpusat pada aku. Keakuan itulah yang akan menjerumuskan kita atau membuat kita kacau di dalam pelayanan perintisan gereja. Saudara-saudara, tidak bisa kita menjadi orang yang selalu berpikir aku dan aku, untukku dan aku. Hanya aku saja. Susah nanti saudara-saudaraku kalau kita mau maju. Tapi Tuhan harus menjadi pusat. Di atas segalanya dialah yang menjadi pusat perhatian. Dialah yang menjadikan, dialah yang menjadi acuan, landasan di dalam kehidupan kita. Doa juga sebenarnya ketika kita melakukannya, kita sedang berkata bahwa saya tidak mampu tanpa Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita perlu berdoa. Mengapa? Karena kita tahu dan sadar bahwa saya tidak mampu. Apa? Ada YouTube-nya. Jadi sekali lagi tanda bahwa kita tidak mampu. Jadi maksudnya kita sedang bersandar pada Tuhan saja. Bahwa Tuhanlah yang menjadi sandaran. Jadi sebenarnya dalam kita berdoa setiap hari itu sebenarnya sedang menyatakan bahwa saya tidak mampu tanpa Tuhan. Makanya saya datang pada Tuhan. Nah ini sebenarnya sedang menunjukkan soal kerendahan hati ya. Jadi orang sebenarnya kalau tidak berdoa itu dia merasa mampu, berarti sebenarnya kesombongan sedang merasukinya. Karena dia merasa mampu tanpa Tuhan. Nah ini berbahaya sekali. Ya saudara-saudaraku, kita perlu memegang kuat dengan yang disebut dengan doa setiap harinya, mendoakan jemaat pelayanan kita. Jadi di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian Yohanes 15 ayat 5 mengatakan. Demikian juga Yakobus 4 ayat 1 dan 2 berkata, kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Kamu iri hati, kamu marah, kamu berselisih, kamu membunuh, kamu nggak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Jadi tidak berdoa, tidak dapat apa-apa. Jadi penekanan ini penting sekali saudara-saudara.
sebagai kita perintis gereja-gereja pedesaan harus dipegang teguh ini. Jadi hal berdoa itu apa sebenarnya? Hal berdoa itu berbicara intim dengan Bapa. Apa maksudnya hal berdoa itu? Ya semua bisa berdoa. Doa makan, doa tidur, mau berangkat, doa semua bisa. Tetapi sebagai kita perintis gereja, kita harus ingat bahwa hal berdoa berbicara keintiman dengan Bapa. Matius 6 ayat 5 sampai 6 ini dikatakan kan begini. Kalau engkau berdoa, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi. Maka Bapamu di tempat tersembunyi akan mendengarkannya. Jadi bicara tentang keintiman dengan Bapa, penting dimiliki oleh perintis gereja, pedesaan. Ciri hamba Tuhan dalam pelayanannya ini harus dimiliki bagi seorang perintis gereja. Bolehkah seorang lagi membaca 2 Korintus 6? Silakan 2 Korintus 6 ayat 3 sampai 10. 2 Korintus 6 ayat 3 sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Itu harus ada, diupayakan di dalam kita sebagai perintis gereja. Saya pikir itu bukan hanya perintis gereja ya, sebagai kita hamba Tuhan. Namun karena materi kita hari ini bicara tentang perintisan gereja, maka itulah yang mungkin saya harus tekankan lah kepada kita semua. Bagaimana disebutkan di situ, di ayat itu dengan sebuah pernyataan daripada Paulus bahwa dalam hal apapun katanya kami tidak memberi diri kami tersandung supaya pelayan kami tidak dicela, menahan dengan penuh kesabaran penderitaan, kesukaran, berjaga-jaga dan berpuasa, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Jadi semuanya itu haruslah menjadi bagiannya kita juga, saudara-saudaraku. Sebagai perintis-perintis gereja ya. Mari kita lihat lagi selanjutnya. Puasa itu bicara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Anda bisa baca nanti semuanya. Jadi dengan kita merendahkan diri berarti kita sebenarnya semakin berharap bergantung pada Tuhan saja. Jadi berdoa dan berpuasa sebagai seorang perintis gereja itu sekali lagi lebih menunjukkan kepada dirinya bahwa dia sebenarnya tidak mampu tanpa Tuhan. Jadi dengan dia berpuasa, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengatakan, aku tidak mampu tanpamu Tuhan. Jadi kita sangat butuh pertolongan Tuhan. Sangat perlu pertolongan Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi ada lagi ayatnya bilang ada jenis tertentu yang membutuhkan puasa. Matius 7:21 berkata, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang terjadi nantinya di dalam pelayanan kita perintisan gereja, maka sesungguhnya membutuhkan puasa. Jadi usahakanlah saudara-saudara memiliki waktu-waktu secara intensif lah, secara kontinu katakan, ada puasa-puasa Anda. Latihlah diri kita untuk itu. Karena itu sangat penting. Ya, kalau ada yang bilang, tapi saya sakit mah Pak. Aduh, saya sudah nggak sanggup lagi menjelaskannya.
Saya sakit mah Pak, ambeien saya ini Pak segala. Saya nggak sanggup lagi menjelaskannya. Karena saya tidak menjelaskan sampai ke sana. Karena sebenarnya karena berbicara perintisan gereja ini dalam pengalaman-pengalaman saya itu sangat diperlukan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ini bukan sebuah teori, harus praktek memang betul-betul. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, lakukan peperangan rohani. Nah, bicara peperangan rohani, jangan selalu berpikir peperangan rohani itu identik selalu dengan setan-setan yang harus diperangi. Enggak. Menurut saya, kalau kita baca dalam kitab, mari baca lagi. Mohon ada yang baca Kolose 3 ayat 5 sampai 10 dulu. Silakan. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Silakan lagi baca satu orang di antara kita. Kolose 3. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Amin. Amin. Perhatikan di situ, saya rindu ibu bapak, tolong diperhatikan dengan baik ayat itu. Lihat lagi. Sekali lagi saya katakan, peperangan rohani saya katakan tidak senantiasa berurusan dengan setan-setan. Musuh terbesarnya manusia kita itu bukan setan lagi. Musuh terbesarnya itu adalah diri kita sendiri. Keinginan daging. Jadi musuh terbesarnya di dalam kita itu, ayat ini bilang, coba lihat ayat yang kelima, matikan perkara duniawi. Nah, kalau seorang perintis gereja pedesaan apalagi, masih memikirkan tentang yang satu, yang tadi perkara duniawi, ini katanya sama dengan penyembahan berhala. Jadi walaupun di situ, di tempat itu, ada penyembahan berhala dalam bentuk mereka menyembah kepada roh-roh lain, tetapi Paulus di dalam suratnya ini menunjukkan bahwa ketika percabulan, kenajisan, hawa nafsu, serakah, nafsu jahat masih ada, maka sebenarnya sama, kita sudah melakukan penyembahan berhala. Cuman berhalanya beda saja begitu. Yang sana setan, yang ini keduniawian. Dan ayat ini meminta, dituliskan, diminta oleh Paulus, matikan. Garis bawahi, matikan. Ini berarti tidak boleh ada. Jadi diperangin itu ini dimatikan. Dan saya punya sebuah keyakinan begini ya, ibu bapak saudara, sebelum saya saya melihat begini di dalam beberapa kasus-kasus ya di gereja. Ya ini saya di gereja yang tradisional begitu, tetapi yang saya temukan di beberapa gereja yang modelnya kayak karismatik, Pantekosta gitu ya, Injili yang notabene-nya ibadahnya kontemporer begitu, itu mukjizat memang diharapkan dan memang diharapkan nyata memang di situ. Kesembuhan-kesembuhan ilahi memang betul diharapkan terjadi dan menurut saya itu baik-baik saja. Tapi belakangan saya melihat bahwa bukan itu sebenarnya yang terlalu penting hari-hari ini. Bukan berarti itu tidak perlu ya. Yang percabulannya sembuh itu jauh lebih baik. Coba bayangkan pelayan doain mukjizat kesembuhan, tapi pornografinya dia nggak sembuh-sembuh.
Nah ini susah ini jadi kita pelayan sebenarnya. Jadi kenajisannya nggak sembuh-sembuh. Jadi mukjizat yang hebat itu sebenarnya ketika kita sudah mampu mematikan keduniawian ini, mematikan sesuatu yang duniawi tadi. Nah, ini harusnya menjadi sebuah apa ya, fokus yang mendasar begitu dalam kita pelayanan. Jadi bukan karena banyak uang, banyak kemampuannya itu, teologianya, bukan itu sebenarnya awal. Sekali lagi saya tidak berkata bahwa itu tidak perlu, tapi ini bicara tentang sebuah prioritas fokus yang harusnya menjadi bagian kita dalam pelayanan. Kemudian saudara-saudaraku, saya lanjut ya. Jadi kalau begitu, ayat yang ke-6 agak berbeda sedikit dia ya. Ayat yang ke-6 dia katakannya karakter yang tidak sesuai kebenaran harus dibuang. Jadi ada satu disuruh matikan, tapi ada satu yang disuruh buanglah. Jadi memang beda ini. Karakter ini bisa jadi kadang bisa muncul dia. Tapi kalau matikan itu jangan muncul sama sekali. Nah, itulah yang harusnya menjadi panduan kita. Apa yang dibuang? Marah, geram, fitnah, jahat, kata-kata kotor, saling mendustai. Itu semua harus dibuang. Nah, memang beda dia ya. Ini juga kalau bagi saya ini peperangan juga. Kita harus perangi dalam diri kita itu. Kita harus mampu menang dalam hal itu. Yang C, iblis harus dilawan. Nah, ini baru yang C. Iblisnya harus dilawan. Jadi kalau perkara duniawi dimatikan, karakter yang tidak sesuai kebenaran dibuang, dan iblisnya harus dilawan. Bagaimana? Yakobus pada 7 bilang, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Efesus 6 bilang bahwa perjuangan kita, musuh kita bukan darah dan daging, tapi penghulu, penguasa, pemerintah, dan roh-roh jahat di angkasa, roh jahat di udara. Jadi harus dilawan. Nah, ibu bapak, saya beritahu, kadangkala di dalam pelayanan perintisan dalam pedesaan, kita mengusir setan, kita mengusir iblis. Ternyata power, kalau katakanlah power ya, kekuatan, kuasa yang ada daripada kita, bahasanya kalau dibilang damai sejahtera kita, tidak ada tuduhan-tuduhan dalam kita, itu membuat pelayanan itu semakin powerful begitu. Namun ketika perkara dunia masih ada, karakter kita masih belum benar, ya mengusir setan, melawan setannya itu, jadinya kita memiliki sebuah tuduhan-tuduhan yang kita tidak mampu lagi dengan power gitu, dengan kekuatan kuasa yang penuh yang kita lain. Walaupun memang kita harus akui kuasa nama Yesus itu luar biasa. Nah, kita yang masalahnya bukan nama Yesus yang bermasalah gitu. Nah, ini harus menjadi sebuah pengertian kita ya. Jadi iblis tidak perlu ditakuti, dia hanya penipu saja. Dan iblis sudah dikalahkan. Kadang-kadang di dalam satu desa itu saya dulu menemukan ada dukun sakti memang di situ. Wah, itu ngadapinya itu memang, wah itu betul-betul harus peperangan rohani terus. Kelilingin desa itu, pakai sepeda motor, jalan kaki, mau bikin ibadah di satu rumah itu. Rumah itu harus didoakan lagi, saya harus doa keluar, ngusir setan, puasa. Ya begitulah. Makanya ya namanya perintisan ya tentunya kan setannya di daerah itu tidak suka kan. Itu yang disebut dengan orang-orang kuatnya di situ kan. Jadi ya membuat kita harus betul-betul melawannya. Tapi kita harus punya sebuah keyakinan bahwa iblis sudah dikalahkan. Melalui kematian Yesus,
Iblis sudah dihancurkan. Itu harus menjadi pegangan kita. 1 Yohanes 3:8 bilang roh yang di dalam kita lebih besar dari roh apapun di dunia ini. Nah, coba buka ayatnya, Ini Kolose 2:15. Kolose 2:15. Mana tahu ada yang masih takut sama iblis, sama tuyul masih ada yang takut ya. Coba ini Kolose 2:15. Kolose 2 ayat 15. Lanjut. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi iblis itu sudah dikalahkan, jadi tontonan umum. Sudah dilucuti senjatanya. Jadi iblis itu sudah tidak ada lagi kekuatannya. Memang iblis itu masih ada. Ada yang bilang begini. Iblis itu singa yang mengaum. Betul. Benar, ayatnya bilang seperti singa yang mengaum. Tapi jangan lupa, menurut ayat ini senjatanya sudah dilucuti. Iya kan? Apa senjata daripada singa itu? Iya tentunya taringnya, giginya, dan cakarnya kan. Kalau sudah dilucuti, dengan demikian, singanya ompong lah. Apalagi kekuatan singa yang ompong, apalagi ditakuti. Tinggal suaranya saja yang mengaum. Itu sebabnya dia suka menipu. Tipuannya itulah auman itu. Nah, Anda dan saya harus sadari bahwa iblis sudah dikalahkan. Dilucuti. Nah, Ibrani 2:14. Ibrani 2:14. Mari. Satu orang lagi, Ibrani 2:14. Ibrani 2:14. Ibrani 2 ayat 14. Ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Iya, dengan kematian Kristus. Nah, ini kemarin kita memperingati Jumat Agung, lalu kita Paskah. Ingatlah bahwa kekuatan iblis itu dimusnahkan itu, nggak ada lagi apa-apanya. Terjemahan yang lain dibilang dihancurkan. Terjemahan yang lain lagi dalam terjemahan apa itu? Bahasa Indonesia modern masa kini itu apa? Dihancurkan. Dibinasakan. Nah, itu dia katanya itu. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu, iblis harus dilawan. Nanti di dalam perintisan gereja itu ya ada itu pasti. Nggak mungkin nggak ada. Namanya kita mau memberitakan Injil. Mana suka setan itu, manusia itu di sekitar itu diselamatkan. Dia pasti tidak mau itu. Itu sebabnya kita perlu peperangan rohani lawan iblis itu. Dan sekali lagi, iblis tidak perlu ditakuti. 1 Yohanes 4 ayat 4 ini tidak, roh dalam kita lebih besar dari apapun di dunia ini. Oke, itu dia ya. Yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, senjata peperangan rohani terhadap iblis ini selanjutnya. Masih poin 2, senjata. Ini saya firman Allah, ya firman Tuhan itu senjata, pedang bermata dua katanya. Pujian penyembahan itu senjata. Sama seperti setan dalam diri Saul itu pergi setelah Daud memetik kecapi, mulai memuji menyembah, memetik kecapi. Dan Allah itu bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Jadi waktu memuji menyembah, Allah hadir di dalam kuasanya, dia menyatakan dirinya. Sehingga iblis akan ditaklukkan, diusir begitu. Kemudian darah Yesus ini senjata. Jadi kita bisa berkata darah Yesus membungkus saya, darah Yesus berkuasa begitu ya. Senjata peperangan yang lain itu Wahyu 12 ayat 11, kesaksian. Kita kalahkan iblis dengan perkataan kesaksian. Senjata yang lain adalah nama Yesus.
ya, mengusir setan demi namaku, kata Markus 16, maka setannya itu akan takluk. Dan semua nama bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Filipi 2 ayat 9-11 dikatakan bagaimana Kristus itu telah merendahkan dirinya sampai taat sampai mati di kayu salib, dan Allah memberikan nama di atas segala nama kepada nama Yesus itu. Jadi setiap nama bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Nah, itu dia. Doa, puasa, sepakat. Matius 18:19-20 bilang, kedua tiga orang daripadamu berkumpul dan meminta, ya kan, gitu. Berdoa. Jadi ini perlu sepakat, 2-3 orang berkumpul, ya. Sepakat. Minta apa saja diberikan oleh Tuhan. Itulah kurang lebih untuk senjata. Nah, yang ketiga, kemampuan membangun hubungan. Nah, ini disebut relationship skill. Yang keterampilan itu dalam kita bangun hubungan. Dalam hal apa itu? Dalam hal berkomunikasi dengan jelas. Tolonglah kita harus pandai-pandai berkomunikasi dengan jelas. Dengar dengan baik. Ini skill ini. Dapat bekerja sama dengan orang lain. Dan orang biasanya suka dengan kita, bisa bekerja sama dengan orang lain karena dua hal penting biasanya yang saya lihat. Yang pertama itu kita tulus. Dan yang kedua kita memang pekerja keras mau bantuin. Apa yang bisa kita bantu? Nah, itu biasanya orangnya bisa bekerja sama dengan orang lain. Tulus. Tidak ada maksud-maksud tersembunyi. Di dalam dirinya tidak ada maksud, ya apa untungnya buat saya? Apa yang bisa kudapat dari sini? Nah, kalau yang seperti itu ada di dalam diri seorang yang namanya pelayan, susahlah dia nanti jadi perintis. Dapat menghadapi tekanan sosial yang kurang atau tidak pantas dengan hati yang tenang. Ini penting. Kemampuan bangun hubungan itu dengan hati yang tenang. Tekanan begitu berat, dia harus tenang. Tidak apa-apa langsung cerita di Facebook. Ada lagi sekarang ini apa-apa berdoa, tapi berdoanya di Facebook. Lalu di Facebook dituliskannya, ya Tuhan, Engkaulah yang tahu semuanya ini bagaimana. Dijawab pula sama yang orang-orang itu. Amin, amin. Ngapain kau berdoa di Facebook? Ada-ada aja. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Itu kata firman. Bukan masuk dalam Facebook. Selanjutnya, dapat menegosiasi konflik secara konstruktif atau pendekatan yang memberi solusi. Konstruktif artinya memberi solusi atau perbaikan. Nah, ini orang-orang yang begini harus ada kemampuan, ya, dalam membangun hubungan. Orang-orang yang mau merintis. Jadi kemampuan membangun hubungan ini saya boleh katakan pengalaman-pengalaman saya ketika merintis awal di Nias ini harus betul-betul dapat saya terapkan supaya saya bisa masuk kepada banyak orang. Ya, dengerin. Kadang-kadang saya harus akui Bapak Ibu, saya bukan seorang pendengar yang baik. Sangat buruk saya, tetapi sekali lagi saya harus melatih diri saya. Sampai hari ini pun saya kadang-kadang ditegur, dikoreksi oleh istri. Karena memang saya bukan tipe pendengar yang baik. Itu sebabnya harus dibangun terus skill yang satu ini. Jangan sampai kita kalah. Perhatikan ya Bapak Ibu, berkomunikasi baik, dengar dengan baik, dapat bekerja sama dengan orang lain, dapat menghadapi tekanan sosial dengan hati tenang, dan dapat menegosiasikan konflik. Jadi kalau ada konflik, janganlah kita menjadi orang yang memanas-manasi, yang disebut dengan provokator pula. Kita pula yang memanasin semua masalah. Harusnya kita memiliki solusi. Itu sebabnya hati yang tenang diperlukan. Hati yang tenang itu memang betul-betul diperlukan. Dari hati itulah kata Alkitab kan terpancar kehidupan. Kan begitu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dan terpancar kehidupan katanya.
bahasa terjemahan yang lain, jagalah hatimu baik-baik karena itu yang menentukan jalan hidupmu, katanya. Terjemahan yang lain. Oke, saya lanjut ya. Nah, lalu kita bisa menawarkan bantuan, apa yang bisa kita tolong ya untuk orang lain. Biasanya orang-orang gini pasti banyak teman jadinya. Pasti banyak teman. Yang musuh kita pun, yang melihat kita pun pasti jadi teman gitu. Nah, saya ngalamin itu di Nias berulang-ulang. Kemampuan memang membangun hubungan, nah inilah yang harus diteliti. Bagi seorang perintis gereja, ini pengalaman saya. Kemampuan itu dipengaruhi oleh pola asuh dalam keluarga. Makanya seorang perintis itu harus mampu menang di dalam berbagai hal, konflik-konflik dalam keluarga besar, dalam apa namanya, dalam keluarga di mana dia dulu ada orang tuanya, maksudnya pola asuh dalam keluarga itu sangat dipengaruhi. Saya sendiri memang betul-betul banyak dipengaruhi oleh hal ini, dan saya harus melatih diri untuk merubah, melatih diri betul-betul harus merubah hidup saya. Jangan ada yang bilang begini dengan entengnya bilang, ya saya memang nggak pandai bangun hubungan, yaitu kelemahan saya. Iya, tapi sampai kapan? 30 tahun, 20 tahun nggak menang-menang. Nah, itu bukan jalan lagi, itu memang dasar tidak mau berubah begitu. Kita sebagai perintis pelayanan yang ada di pedesaan terutama, tidak mungkin kita tidak membangun hubungan dalam kita pemberitaan Injil. Tidak bisa Injil masuk kepada mereka-mereka kalau kita menjadi manusia yang sulit membangun hubungan. Ini nggak mungkin. Jadi ada yang bilang ya orang tuanya kasar dulu lah, pemarah lah, sehingga dia menjadi seorang yang minder lah, tidak berani apa. Nah, yang kayak gitu nggak bisa jadi perintis gereja. Susah itu kalau masih ada luka di dalam, belum dipulihkan, batin belum sembuh. Nah, ini susah. Yang kedua, kemampuan dipengaruhi oleh metode pembelajarannya. Jadi ada pergaulan baik formal maupun non formal. Makanya kita perintis gereja pandai-pandailah bergaul. Ya, bergaullah dengan orang yang baik-baik, yang pintar, yang hebat dari kita, cobalah dekati. Belajarlah dari orang yang lebih pintar. Belajarlah dari orang yang lebih baik. Jangan lihat usia umur. Kadang-kadang kita berpikir ya saya ini lebih tua, ngapain saya belajar sama yang lebih muda? Salah juga itu. Nah, kita harus mulai belajar banyak. Ya, tentunya dengan sebuah harapan, kalau pendidikan formalnya itu misalnya dia sudah sarjana dengan belum sarjana, tentunya sudah harus lebih baik lah yang sarjana. Nah, harusnya kan begitu dia. Kalau yang non formal ini biasanya pergaulan sehari-hari, berteman, ya kita belajar dari orang-orang yang lebih pintar dari kita, begitu. Contoh, ibu bapak dulu semuanya mana ngerti masalah Zoom ya kan? Anak tahu termasuk saya, tapi kan belajar dari mana? Ya belajar dari orang yang sudah pintar, bagaimana Zoom, bagaimana ininya semua. Nah, tentunya itu merupakan kemampuan kita nanti dalam bangun hubungan. Kalau nggak tahu kita Zoom begini, bagaimana kita bangun hubungan, kan begitu. Itu contoh, contoh ya. Yang keempat, belajar kultur budaya setempat. Nah, apa itu budaya? Saya kutip ada satu pernyataan, budaya adalah suatu cara hidup berkembang yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, jadi budaya itu memang cara hidup. Jadi cara hidup di dalam sebuah kelompok. Jadi di desa itu ada cara hidupnya yang sudah diwariskan. Cara hidup orang suku Baduy itu sudah sangat berbeda dengan cara hidupnya kita yang ada di suku Karo. Pasti sudah sangat berbeda dengan cara hidup yang ada di pedalaman Kalimantan. Itu pasti.
Dan itu sebabnya Anda harus coba lihat cara hidupnya bagaimana. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam pedesaan, ini juga menjadi sebuah pelajaran kita untuk kita lihat begitu cara hidup mereka. Kadang-kadang ada falsafah-falsafah tertentu di dalam konteks budaya suku itu yang memang harus kita tahu juga begitu. Seperti misalnya kalau di Nias ini ada suka pernyataan bilang lebih baik mati daripada menanggung malu katanya. Makanya daripada malu mati aja lah nggak apa-apa. Dia hajar daripada saya dipermalukan. Nah kira-kira gitu dia. Nah dari falsafah-falsafah hidup itu kita akhirnya mengerti. Oh berarti yang ini harus kita bagikan kebenaran dalam hal yang satu ini, dalam hal ini. Nah, begitu dia. Nah, itu juga harus perlu kita lihat. Jangan datang langsung serobot hajar semuanya. Lalu langsung bilang pula lagi, pokoknya nama Yahweh yang benar. Nama Allah tidak lah. Waduh, ribut semua jadinya. Nah, itu nggak begitu caranya. Ya. Nah, budaya terbentuk dari berbagai unsur. Termasuk agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas. Perkakas ini maksudnya apa-apa yang mereka suka pakai, ya pakaian, bangunan, karya seni. Nah, ini juga terbentuk dari situ. Makanya kita lihat dulu agamanya di situ dulu bagaimana. Misalnya ada pengaruh Hindu. Nah, salah satu waktu saya kunjungan dan melihat di Nongko Jajar, Jawa Timur di daerah Pegunungan Tengger ya. Itu ternyata sangat banyak dipengaruhi budaya dari Hindu karena dulu suku Tengger itu adalah katanya ya konon katanya itu hasil daripada pelarian para tentara-tentara yang ada di Majapahit dulu. Nah itu mau tidak mau cara memasukinya juga harus apa mereka punya apa kalau pergi kemana-mana itu pakai sarung ditaruh di apanya gitu di belakang badannya ditutup gitu ke leher gitu. Suku Tengger begitu. Bahasanya juga berbeda. Nah tentunya hal-hal yang seperti ini ya kita pelajarin gitu. Nah, bersyukur kalau ada di antara kita yang adalah lulusan antropologi ya, antropolog. Tentunya ya lebih baik lagi lah ya dari semua. Tapi pasti bisa lebih jitu lah, lebih pas dia mengenal begitu ya. Jadi mengajari kita itu untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Dan dari budaya itu pula lah kita dapat masuk jalan masuk memberitakan Injil. Nah, seperti kisahnya Paulus di Athena. Waktu di Athena itu dia lihat semuanya mereka itu orang-orang itu kan selalu suka bersoal tanya jawab tentang hal-hal yang baru. Waduh, itu semuanya itu mereka cerita pokoknya suka kali cerita-cerita yang baru. Dan di sana banyak sekali berhala begitu sampai dibuat patung dewa ini sampai ada satu yang kepada dewa yang Allah yang tidak dikenal. Nah, dari sanalah Paulus juga berbicara tentang Injil. Jadi kita perlu masuk dengan sebuah kerinduan ya. Kerinduan melalui budaya. Nah, jadi sebabnya Injil itu dapat diungkapkan melalui nilai-nilai budaya. Nah, inilah yang sering disebut inkulturasi. Inkulturasi. Jadi bukan semua budaya itu setan. Nah, pula ajaran mungkin gereja bilang, wah itu setan semua tuh. Jadi bajunya setan, adat istiadat yang apa juga ada setan, semua setan. Enggak gitu. Enggak mungkin itu semuanya. Memang harus diakui ada unsur-unsur sinkritisme kadang-kadang muncul di situ. Nah, itulah yang harus kita mampu jadikan diri kita untuk bisa berada di antara kelompok itu, bagaimana memasuki kelompok itu Injil masuk. Bagaimana dulu Nomensen melakukannya itu luar biasa. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contoh penginjil-penginjil hebat di tanah Jawa juga nanti kita lihat ya. Yang kelima miliki keterampilan. Nah, ini yang kemarin itu saya sempat bilang ya. Keterampilan itu harus dimiliki oleh seorang
perintis gereja, pedesaan. Sebenarnya di kota juga seorang hamba Tuhan harus punya keterampilan juga dalam merintis. Apa itu? Ya, organisasi. Keterampilan juga itu. Keterampilan di dalam dia memiliki komputerisasi gitu. Itu keterampilan. Ya. Dan itu menunjukkan kualitas kepemimpinannya juga nanti. Jadi kalau kualitas kepemimpinan atau menggembalakan itu gabungan kemampuan berorganisasi, bersosialisasi, dan berkomunikasi. Ini kualitas kepemimpinan dalam mengembalakan. Coba dulu Mazmur 78. Coba buka dulu dan baca. Mazmur 78 biar kita lihat jelas dulu. Lihat. Silakan satu orang dari antara kita. Silakan. Mari, siapa yang bisa? Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Tapi kan ia menggembalakan. Di situ disebut penggembalaan ya. Jadi menggembalakan itu sebenarnya konsep daripada kepemimpinan. Ya, menggembalakan itu konsep dari bicara soal kepemimpinan. Jadi kita perlu memiliki sebuah yang disebut pengertian kepemimpinan. Waktu dipilihnya Daud, diambilnya dari kandang-kandang kambing domba, itu pilihan Tuhan. Ditetapkan Tuhan kita dari komunitas kita kah, dari pekerjaan kita kah, dari lulusan sekolah kita kah. Tuhan pilih kita untuk menggembalakan umatnya Israel. Nah, menggembalakan itu bicara kualitas kepemimpinan dari setiap kita. Jadi kualitas kepemimpinan itu mampu berorganisasi dengan baik, mampu bersosialisasi, mampu berkomunikasi. Nah, itu keterampilan-keterampilan seperti itu sebaiknya ada. Ya. Jagalah diri kita itu di dalam berkomunikasi supaya berkomunikasi kita jelas, baik. Begitu tadi sudah kita lihat ya di poin memiliki kualitas membangun hubungan ya. Dan inilah kualitas kepemimpinan ini, keterampilan inilah membantu kita berinteraksi dengan masyarakat lokal. Dan yang selanjutnya, ayatnya tadi bilang menggembalakan mereka dengan ketulusan hati, perlu sebuah hati yang tulus, dan menuntun dengan kecakapan tangan. Nah, kecakapan tangan ini mengembangkan sesuatu kepercayaan sebenarnya dari orang lain. Apa keterampilan tangan kita itu? Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, sebaiknya kita punya keterampilan tersendiri. Menjahit kah, bermain musik kah, pangkas kah, berdagang kah, keterampilan-keterampilan tangan. Bertani kah, berkebun, kemudian bisa beternak kah, itu harus punya. Nah, ini sekarang kelemahan STT salah satu saya temukan bahwa keterampilan tangannya banyak yang kurang begitu. Hanya dibicara tentang buku dan kemampuan akademisnya, dan itu sih baik, tapi perlu ditambahkan gitu keterampilan dalam diri orang itu. Berdagang kah? Ini tujuannya orang lain bisa percaya kita dan menambah income begitu. Income-nya itu ya pendapatan kita, karena nantinya bisa aja di dalam perintisan gereja ini sulit, keuangan bisa terjadi, dan itu kami alami.
waktu dulu-dulunya. Sehingga ya karena saya seorang lulusan dari kimia industri pada waktu itu, ya saya akhirnya mengajar memang. Nah, itulah keterampilan saya. Lalu saya jadi tentor. Waktu itu saya mengajar apa les begitu, les fisika, kimia, dan akhirnya ya saya dapat income dari situ dan itu bisa sangat menolong. Teman-teman yang lain punya keterampilan ya buat peye begitu dan itulah ditaruh di tempat-tempat jualan begitu kan. Itu income juga. Nah, ini harus dimiliki, mental seperti ini harus dimiliki oleh perintis pedesaan. Kalau nggak ada ini cuman berharap selalu ada bantuan, susah lah. Mau sampai kapan? Begitu. Ya kalau ada ya alhamdulillah, syukur kalau ada kan. Tapi kan tidak terus menerus. Begitu ya. Ini penting untuk kita. Oke. Beberapa contoh. Nah, kita akan akhiri ya. Ini sudah jamnya. Nanti habis ini kita bisa sharing ya. Beberapa contoh perintis gereja pedesaan. Yang pertama saya ambil contohnya adalah Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Dia adalah penginjil dari lereng Gunung Kelut. Nama lahir bernama Abdullah. Nah, dia masuk ke dalam pelayanan itu dengan memahami kondisi sosial budaya masyarakat Jawa. Jadi dia masuk itu dari sosial budaya masyarakat Jawa dan melayani di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Bayangkan ya, dia berkeliling di tahun 1800-an awal abad 19 ya, 1854 dia dibaptis ya, 1855 lalu 1863 keliling Batavia. Bisa nggak Anda bayangkan pada waktu itu dia tidak punya sebuah teologi yang begitu keren begitu ya. Beliau ini yang menyampaikan tentang Yesus saja. Dia berbicara tentang kasih Tuhan begitu. Jadi dia mengalami sebuah pertemuan dengan Tuhan itu dengan cara yang unik menurut saya. Ya, dia sudah bertapa sebenarnya ini di Gunung Kelut dan menjadi pandito, ya, bertapa selama 7 tahun. Bayangin tuh, 1840. Tapi itulah Tuhan melalui Bapak Kiai yang satu ini, Injil diberitakan. Injil diberitakan. Jadi waktu itu 1885 dia meninggal di Gunung Muria. Nah, jumlah pengikut Kristen di desa-desa Muria itu pada saat itu sudah mencapai 1.000 orang lebih, kurang lebih. Wah, itu luar biasa. Nah, yang kayak gini nih perintis gereja pedesaan. Perlu dia cuma jempol. Selanjutnya lagi Kiai Sadra. Sebelumnya bernama Radin. Lahirnya 1835, meninggal di Purworejo. Menginjil dan merintis gereja dengan menggunakan budaya Jawa. Lahirlah gereja Kristen Jawa sampai sekarang. Jadi Kiai Sadra, ini gereja itu ada ya di Purworejo, di mana dia di sana memulainya. Yang selanjutnya adalah misionaris Jerman bernama Ludwig Ingwer Nommensen. Ini penginjil dan rasul tanah Batak. Lahirlah gereja HKBP. Nah, beliau memang dikirim dari Jerman, dari Zending Jerman. Ya, ini luar biasa kalau Anda mau lihat apa mau baca biografinya, ini luar biasa ini. Yang di Tanah Batak harus bangga, harus bersyukur. Sama seperti saya dulu waktu kan saya bilang saya kesalib kasih dengan anak-anak saya waktu mereka masih SMP dan saya sampai di atas di salib kasih itu di Tarutung. Nah, di sana saya menangis. Menangis kenapa? Saya terharu dan saya bisa membayangkan bagaimana kesusahan Nommensen pada waktu itu. Ada doanya yang sangat terkenal. Dia berkata, saat disalib kasih itulah dia berdoa, ya Tuhan, berikanlah bangsa Batak ini kepadaku untuk diinjili. Kalau tidak, lebih baik aku mati saja. Wah, itu doa yang hebat, itu keren. Kan beda dengan kita, Tuhan, berikan sian. Kalau enggak Tuhan, dialah yang mati. Kan gitu ya. Ada gawat betul nih.
Oke, J.H. Barnston. Ini misionaris Jerman melayani suku Dayak di Kalimantan. Berdirilah gereja Kalimantan Evangelis GKE di sana. Ini ada lagi misionaris Carl William Otto dari Belanda dan Johann Gottlob Geisler dari Jerman untuk Papua, sehingga berdirilah gereja Injili di tanah Papua. Ini hanya beberapa contoh saudara-saudara supaya kita mengerti. Dengan demikian, kunci perintisan gereja, satu kalimat penting adalah membawa Yesus kepada jiwa-jiwa yang terhilang, bukan membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Kunci perintisan gereja itu di pedesaan adalah membawa Yesus kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Melalui siapa? Membawa Yesus itu melalui kita. Melalui kita itu maksudnya apa? Teladan kita itu menunjukkan kita membawa Yesus. Keteladanan tadi, kemampuan kita. Jadi perlu kita injili dengan prinsip kontekstualisasi, di mana Injil adalah kabar baik. Nah, apa itu Injil? Injil itu permulaan tentang Yesus Kristus Anak Allah. Ini harus disampaikan. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, baik dulunya itu awal orang Yahudi, kemudian juga orang Yunani. Saya rasa itu dulu yang saya mau sampaikan kepada saudara pada kesempatan ini. Kalau boleh, adakah tanggapannya dan Anda punya pengalaman tertentu? Tentunya bisa dengan kalimat yang sederhana, cepat, padat gitu ya. Anda bisa sampaikan. Saya berikan kesempatan kepada kita sebelum kita masuk ke hal yang lain lagi. Saya rasa kalau bisa ini minggu depan kita sudah bisa selesai. Ya, bahannya tidak terlalu banyak karena ini memang harusnya praktek ya, praktek. Baik, saya serahkan kepada saudara-saudara siapa yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Pelajaran hari ini apa yang Tuhan ingatkan dia atau pandangan dia, pendapat dia, bagaimana kira-kira? Saya serahkan kepada saudara. Ayo, Bapak Ibu. Pak, saya mau tanya, Pak. Siapa itu? Saya, Pak. Siombing, Pak. Siombing pinggir. Oh, Sombing Pipi ya, silakan Pak Borno ya. Ya. Silakan, silakan. Oke, Pak. Ini tadi Bapak ada bagikan beberapa penginjil ya yang menyampaikan penginjil pedesaan. Tapi nama mereka kok tetap mereka pakai nama kiai ya, Pak ya? Ah, bagus. Bagus tuh pertanyaannya. Itu aja, Kiai. Pak. Ya, baik. Kiai itu Iya. sebutan kiai di tanah Jawa pada zaman dulu itu bukan bicara tentang dia Islam atau Kristen, bukan. Kiai itu artinya dulu adalah guru. Begitu dia. Jadi dia memang panggilannya kiai. Memang dia dipanggil kiai. Zaman itu memang panggilannya kiai, bukan pendeta mereka. Karena kiai itu sebenarnya lebih identik dengan panggilan guru. Nah, itu tadi yang saya katakan bagaimana kultur budaya itu digunakan gitu. Bukan membawa apa namanya bahasanya itu gaya barat begitu ya kan. Nah, kita sekarang ini kan sudah banyak dipengaruhi oleh teologi barat, gaya barat, termasuk coba perhatikan gereja. Bangunan gerejanya tuh kayak besar kayak gitu, nutupnya gitu. Makanya kepanasan lah. Budaya kita nggak seperti itu. Kenapa nggak kita bikin apa ya? Kenapa kita nggak bikin gereja yang modelnya kayak rumah adat gitu? Kan bisa kan? Nah, jadi sebenarnya kultur budaya itu juga mendekatkan kita, itu dia, kepada masyarakat lokal. Itulah kontekstualisasi tadi salah satunya. Oke, silakan ada yang lain? Saya Pak. Ya, ayo. Ya, terima kasih Pak. Ini sangat bagus sekali Pak, terutama bagi kami-kami yang baru memulai.
sebenarnya ini sangat bagus. Saya ingat kembali pelajaran waktu pertama kali Bapak mengajar yang penginjilan ya Pak ya. Ya, Ya, mungkin ini berkaitan sama penginjilan. Jadi kita merintis harus sambil menginjil juga. Jadi ini menyangkut kita memanusiakan manusia. Jadi kita berharapan sama manusia yang dimana pasti berbeda suku, berbeda ras, berbeda watak juga Pak. Jadi mungkin agak susah sekali. Saya kira agak susah sekali, tapi ya itulah tugas kita sebagai seorang perintis. Kita harus memulainya dengan bijak, dengan ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus ya mengajarkan kepada murid-muridnya. Terima kasih Pak, mungkin itu aja dari saya. iya Pak Ayub, tetap semangat karena memang perintis harus begitu Pak Ayub ya. Harus siap disalibkan, siap menderita. Ya begitu dia memang. Tapi jangan khawatir bahwa kemuliaan itu jauh lebih luar biasa Tuhan berikan gitu ya. Oke, di sini ada, saya baru lihat ini ada saudara saya ini, Bapak Nanda Karo-Karo. Ya, gua kamdu Bapak Nanda ya. Berjua-jua, salam. Ya, Apa, Pak? Ayo, terima kasih buat atensinya, Pak. Ya, ya. Saya puji Tuhan sudah 4 tahun lah merintis gembala dan di PDI di Desa Sukamaju, ya kan? Jadi luar biasa lah kalau kita belajar tentang perintisan ini, cukup paket komplit lah yang diajarkan Pak Octavianus Bangun ini, ya kan? Ibarat masuk rumah makan, 4 sehat 7 sempurna sudah kan. Komplit. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan percaya dan melakukan apa yang diajarkan Pak Octavianus Bangun hari ini. Ya, saya pun masih merintis ya. Jadi saya dapat diberkati ya, walaupun sudah pernah dengar dan tambah lagi saya diberkati dengan pengajaran Pak Octavianus Bangun. Jadi ada satu Pak yang menjadi ini kan Pak pertanyaan saya. Terima kasih buat kesempatan. Ya, khususnya daerah kami ini kan daerah desa, tapi transisi antara perkembangan, ya kan, masih antara desa yang ini yang sedang mengalami perkembangan dengan banyaknya pertumbuhan perumahan-perumahan yang baru di tempat kami. Iya, Kan? Jadi bagaimana kita menghadapi masa-masa daerah transisi seperti ini? Ya, apalagi saya kira kan di Indonesia ini ada beberapa tipikal desa yang tidak bisa ya yang berbeda tipenya. Ya, itulah desa-desa transisi baik yang kalau Baduy dalam dengan luar ataupun dengan desa di tengah kota ya itu jadi kiranya mungkin ada pencerahan lah dari Bapak Octavianus Bangun. Terima kasih menjuah-juah bujur melalah. ya, jua-jua bujur. Kalau minggu yang lalu saya mungkin sudah pernah, ya saya bukan pernah, saya sudah menyampaikan tentang model penanaman gereja. Pada waktu itu ibu ini kakak saya Amelia Ketaren ini bertanya tentang dia yang Ya, bekerja tapi dia melayani hanya yang ya sama dengan dia ya begitu waktu itu kalau saya tidak salah ingat ya, ingatkan saya mana tahu saya salah. Tetapi saya sudah berkata jawab bahwa dalam model penanaman gereja juga itu bicara tentang profesi. Nah, itu Ibu Amelia Ketaran kemarin itu minggu yang lalu sudah berbicara itu dan saya sampaikan tentang profesi. Dan salah satu lagi model penanaman gereja saya sudah sampaikan kemarin itu tentang adanya kolonisasi atau transmigrasi. Nah, jadi kalau demikian, kalau seandainya banyak perumahan dan orang-orang baru yang akan datang, Pak, itu sudah merupakan modal besar untuk kita menjangkau mereka. Mengapa? Karena mereka tidak punya teman, belum saling mengenal satu dengan yang lain. Disitulah bagian kita. Dimulai
membangun hubungan dengan mereka itu menunjukkan bahwa kita bukanlah seorang yang superior di daerah itu karena kita adalah orang lama. Mereka pasti membutuhkan teman. Orang yang lama itu jadi teman gitu. Nah, kita bisa deketin dengan berbagai cara. Nah, sebagai contoh sampai hari ini ya, kami di depan rumah kami ini masjid langsung, Pak. Dan di kawasan orang-orang muslim di depan ini semua. Waktu kami sudah pindah kemari, karena tahun 2014 kami kebakaran, gereja terbakar dan pastori terbakar, semua hancur lah, habis lah. Dan kami diberikan Tuhan kesempatan membeli tempat yang tidak terlalu besar, tetapi kami bisa pindah kemari. Nah, waktu kami bangun, kami renovasi karena sudah ada kian rumah kecil dalamnya, dan kami perbaiki, kami tinggikan, dan mereka sudah mulai curiga. Karena mereka berpikir, yang siapa ini? Pendeta. Oh, pasti dia bikin gereja ini gitu. Nah, bagaimana mengubah mindset mereka? Saya ini belajar membangun hubungan. Nah, caranya gimana? Ya, memang pertama ya saya senyum tiap pagi. Saya bilang sama mereka, iya kan, dengan bahasa Al-Qur'annya gitu ya. Kalau saya ke rumah mereka, Assalamualaikum. Nah, mereka jawab, Waalaikumsalam. Nah, saya masuk aja kalau apa ngomong begitu. Sederhana, ngobrolnya cerita gitu. Dan ada seorang ibu yang saya masih ingat itu tidak bisa menerima kami. Itu sinis sekali. Tetapi masuk sudah tahun baru, saya bilang sama istri kita akan membangun hubungan. Caranya adalah memberikan roti. Jadi roti itu kalau kita buat sendiri mereka pasti tolak. Apalagi kalau kue bolu. Termasuk ada ya minyak babinya kali gitu ya. Mereka kurang setuju. Akhirnya kita membeli kongguan yang ada, tahu roti kongguan ya Bapak Ibu, yang ada di situ merek halalnya kan begitu dia. Sehingga itulah yang kita bagi, saya suruh anak-anak, walaupun saya dari jauh, saya bilang, selamat tahun baru, Nek, selamat tahun baru, Kak, ya, gitu-gitulah. Aneh loh Pak, besok sudah beda cara menyambut saya. Nah, dari mana itu saya dapatkan? Itu pelajaran dari kitab Amsal. Amsal kan bilang begini, hadiah membawa kita dekat pada hati raja-raja. Jadi, sekalian saya berdoa, sekalian saya membagikan itu kepada mereka juga. Nah, di dekat rumah ini dulu ada dukun. Dan yang paling anehnya lagi, bisa bangun pagi-pagi kami melihat itu, melihat kayak bunga melati tabur di di depan pintu gitu. Ada juga, ada pernah kami lihat ada darah begitu diapakan gitu. Ya memang begitu. Dan memang pernah beberapa kali misalnya Jumat Kliwon gitu, itu tidak ada anjing di sini Pak, tidak ada satupun. Tapi entah kenapa pada malam itu di sini anjing mengongou di depan pintu rumah gitu. Nah, kita tidak takut, kita tidak gentar, karena memang itu harus dilawan peperangan rohani. Maka kita perangi, kita tanya siapa nama dukunnya. Lalu kita perangi dalam nama Yesus. Peperangan rohani, puasa. Akhirnya dukunnya pergi, pindah nggak di situ lagi. Nah, sekarang kita sudah masuk dengan enak dengan mereka. Nah, inilah harapan kita, mulailah pemberitaan firman Injil. Tapi mereka lihat kami, mereka bilang, wah senang ya Pak Pendeta ya, kok ceria saja gitu ya. Nah, kita mulai Pak. Jadi kalau begitu, apa yang Bapak tanya tadi, maka saya anjurkan memang bagaimana caranya, bangunlah hubungan Pak dengan baik dengan semuanya. Melalui apa? Melalui bisa sebuah pemberian ke hadiah ke atau apa saja. Ya, kita bisa lakukan itu. Jadi kalau mereka misalnya ada wirid misalnya, ya mereka butuh apa? Ya gotong royong kah atau apa? Ya kita bisa bantuin gitu. Saya rasa itu Pak jalan yang terbaik. Tidak langsung ngomong tentang siapa Yesus lalu kemudian tengking sana usir iblis. Wah, enggak. Mulai dengan bangun hubungan. Nanti kita akan lihat perkembangannya pelan-pelan. Kan kata firman kan begini. Tuhan bilang kan, biarlah kita melakukan perbuatan yang seperti Bapa itu harapkan. Dengan melalui perbuatan kita itulah katanya nama Bapa dipermuliakan. Biarlah orang melihat. Gitu. Bapa itu ada di dalam kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Nah, jadi saya percaya
kalau kita menabur pelan dan terus pelan, ya saya rasa saatnya akan tiba. Kita pasti menuai Pak Karo-Karo. Memberkati Pak Karo-Karo, tetap semangat ya. Saya tahu merintis sulit, tapi ya itulah Sedikit, kemuliaan Tuhan luar biasa. terima kasih Pak. Sedikit saya mau sharing ya Pak. Jadi saya punya teman itu masih ada nggak bapaknya? Udah keluar ya Pak Bang. Iya Pak Iya, keluar Samuel. sebentar. Pak Ya, Bang. keluar sebentar, Pak. Karena sinyal bapaknya kurang bagus. Nanti masuk lagi, Pak. Bentar ya, Pak. Terus. Ada gangguan sedikit, ada gangguan Ya, di HP. ya betul. Siapa yang ganggu? Ada Jangan gangguan. mengganggu. Siapa yang ganggu itu? Ada roh jahat, Pak. Mari kita Mungkin dukun yang tadi. Siapa yang ganggu itu? Dukun yang tadi itu. Ya. Dukun. Dua Ada roh Ayub. jahat. Dua peperangan Pak Ayub. Pak Ayub Pos nih. Ampuh doanya nih. Dukun yang tadi itu yang ganggu. Ada yang ganggu itu di sebelah dia itu. Aduh. Itu dukun laki-laki Ayub, itu. bereskan itu Pak Ayub. Ayub, bagian Anda itu Pak Ayub. Pak Ayub ini pendoa yang luar biasa ini. Pak Ayub, bereskan itu. Halo, Namanya ya, aja. maaf, ini terganggu, laptop saya terganggu. Ya, lanjut. Silakan lanjut. Bagaimana tadi? Lanjut. Saya tertarik dengan konsep membangun hubungan itu mungkin salah satu kunci yang kuat untuk kita menjangkau, Pak. Jadi saya ada teman saya sama-sama pelayanan, dia agak jauh ke Langkat sana, tapi sering sharing. Kita tahu kan kalau Langkat kan 80% dia Karonis atau suku Karo. Cuman bilang satu untuk menerobos, cobalah kamu setiap membangun komunikasi langsung letakkan pertalian hubungan ya. Kalau bilang mama ya jangan dibilanglah tetapkan mama atau bengkila ya kan. Nah, bilang ya jangan kamu luntur ya kan. Dan kalau bisa sih bisa saja karena dia pun orang Karo ya berbahasalah Karo yang baik dan benar ya kan. Semaksimal mungkin. Tapi tidak ada standar bahasa Karo yang baik dan benar itu pasti berbeda-beda antara gunung dan pasti beda-beda itu ya kan. Iya. Ada standar yang benar. Tapi Karo konsepnya Jahida. yang benar. Nah, yang di Kendala tempat saya ini, Pak, ya kadang saya harus bisa mengerti bahasa Jawa, saya harus mengerti bahasa Karo, saya harus mengerti bahasa Toba. Kadang yang bahasa Nias itu Yahobu, saya bilang. Oh, dah. Itu saja. Banyak juga orang Nias. Kadang mandera-dera. Itu saja yang tahu, Pak. Jangan dilanjutkan. Jadi kendala bagi saya kadang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Bapak. Ya, begitulah kondisinya ya. Kalau kita berada dalam pelayanan perintisan ya. Sudah benar itu. Coba untuk kita belajar bahasa lokal. Ya. Itu sangat menolong. Oke, cuman saya saja sendiri nih belajar bahasa Nias ini saya nggak pintar-pintar. Tidak pintar-pintar. Saya nggak pandai saya. Ya. Oke, silakan. Ada yang lain? Pak, saya lagi, Pak. Saya bersaksi. Ayo. Sebentar Silakan, dulu Ayub. Pak Ayub. Pak Ayub tadi sudah. Sebentar Pak Ayub. Pak Ferry Kapoyos ini dulu. Ya, sedikit kesaksian saja. Kalau sekarang saya tinggal di kota, bukan berarti saya tidak pernah masuk desa. Gitu. Jadi awal mula pelayanan kita memang dari desa ke desa. Nah, saya mau bersaksi 2 tempat saja yang pernah kami rintis dari sekian banyak yang kita rintis ya. Yang sekarang ini sudah menjadi jemaat. Yang pertama yang kami mulai perintisan itu di tahun 87 itu di daerah Liwutung ya. Di daerah Liwutung ini perintisan yang kami lakukan di sana, kami melakukan kunjungan door to door ya, dari pintu ke pintu. Nah, memang tantangan para majelis gereja Gemim yang ada di daerah itu.
Dan tidak sedikit kita akhirnya setiap kumpul kita mesti dihujani, dilempar dengan batu ya setiap kali kita kumpul. Kurang lebih saya tinggal di desa itu eh, eh, 1 tahun. Saya tinggal di desa itu dan melayani di sana door to door dan akhirnya persekutuannya bisa terbentuk. Waktu itu kita belum bentuk gereja. Persekutuan dari rumah ke rumah kita adakan. Nah, tentu kita ada di desa itu kan kita juga mempraktekkan keahlian yang kita miliki. Nah, waktu saya berada di desa Liwutung itu, saya tinggal di satu keluarga namanya keluarga Pak Manus. Bapak ini beli mobil, sementara dia nggak bisa bawa mobil. Jadi karena saya sudah bisa bawa mobil waktu itu sekalipun tidak punya SIM, jadi di desa akhirnya saya yang pegang itu mobil kita pakai untuk pelayanan, dan mobil itu juga kita pakai untuk ngompreng, untuk narik gitu orang dari pasar, selesai mereka berjualan, kita angkut kembalikan mereka ke desa dan mereka membayar sejumlah uang ke kita. Dan uang yang kita dapatkan dari narik itu kita kembalikan kepada si pemilik rumah. Nah, saudara, dari pelayanan kami selama setahun ada di sana, dan akhirnya lahirlah gereja Kristen Baitani yang sekarang ada di Liwutung yang sedang digembalakan oleh Pak Fred Balamo. Jadi itu pengalaman yang saya alami di Desa Liwutung. Kita melayani tidak dengan melakukan KKR, tetapi dengan pelayanan door to door, sekalipun memang tantangan itu banyak. Nah, yang kedua, kita pelayanan di daerah Batam. Nah, daerah Batam ini kita lakukan bukan lagi door to door waktu itu. Memang kita awali dengan pelayanan KKR. KKR di beberapa tempat di Batam. Dan setelah kita melakukan KKR di beberapa tempat di Batam, dan terbentuklah sebuah persekutuan. Setelah terbentuk sebuah persekutuan, dan akhirnya kami menempatkan orang di sana. Salah satunya di sini ada Markus dan Esther, itu kita tempatkan di Batam. Mereka ada melayani di sana kurang lebih 1 atau 2 tahun ya, Markus, Esther ya. Mereka ada di sana, kita tempatkan, dan akhirnya sekarang di Batam waktu itu lahirlah satu gereja namanya Gereja Kristen Baitani Batam. Sekarang digembalakan oleh Pak Daniel di sana. Nah, saudara, memang kalau kita mengadakan perintisan gereja seperti apa yang disampaikan oleh Pak dosen minggu lalu, kita tidak bermotivasi untuk melakukan utama, untuk kita tidak punya motivasi dulu untuk mendirikan sebuah gereja. Yang pertama, bagaimana kita hanya membantu keberadaan orang Kristen yang ada di sana supaya mereka bisa bertumbuh. Nanti setelah mereka makin kuat, dan akhirnya akan timbul sebuah pilihan di dalam hati mereka. Apakah, dan banyak memang seperti di daerah Liwutung itu dikeluarkan dari gereja Gemim. Karena mereka dikeluarkan dari gereja Gemim, dan mau nggak mau kami harus menampung mereka, dan setelah itu menjadi sebuah gereja di sana. Tapi penginjilan yang lain yang kami lakukan di daerah Soe di Kupang. Soe kurang lebih perjalanan 2,5 jam dari Kupang. Ada teman kami di sana. Waktu itu memang kami punya rencana untuk membuka gereja ya. Tapi saya minta hamba Tuhan yang memang sampai hari ini ada di sana supaya jangan mendirikan gereja atau membuka gereja organisasi dengan gereja-gereja yang ada di Soe itu, khususnya Gemit, dan memang pelayanan penginjilan di Soe itu sangat terbuka. Saudara tahu Gemit itu sulit sekali menerima orang-orang
pendeta-pendeta karismatik. Tetapi dalam pelayanan kami di sana itu mereka menjadi sangat terbuka. Saya beberapa kali khotbah di gereja Gemit di sana, dan ada banyak majelis gereja di gereja Gemit itu yang ada di Soe sudah dibaptis Islam karena pendekatan penginjilan yang dilakukan dengan cara kita tidak membawa organisasi di gereja, tetapi bagaimana menanamkan. Dan di Soe ada persekutuan para majelis gereja di sana, tapi gereja di sana tidak memberikan tantangan karena para majelis gereja yang sudah dibaptis di sana itu mereka tetap kembali ke gereja mereka masing-masing. Jadi sekarang ini kan kalau kita lihat banyaknya gereja bertumbuh di mana-mana, khususnya seperti kalau saudara perhatikan di kota besar, sekarang ini di kota besar sedang tren dengan yang namanya gereja-gereja besar. Tentu kalau kita melihat gereja besar, banyak jiwa-jiwa baru yang datang di gereja itu. Enggak. Yang terjadi di kota besar sekarang ini, itu hanya terjadi perpindahan gereja. Jadi dari gereja yang satu ke gereja yang lain. Jadi gereja yang besar tumbuh, dia menyedot jemaat dari gereja yang lain pindah ke tempat dia. Jemaat gereja yang lain itu menjadi kosong, pindah ke tempat dia. Nah, makanya akhirnya kita punya istilah di Jakarta ini ada gereja predator yang dia tumbuh jadi besar, tetapi dia membunuh gereja-gereja kecil yang lain. Nah, jadi akhirnya terjadi permusuhan. Pendeta-pendeta yang punya gereja-gereja yang kecil ini karena jemaatnya tersedot, sakit hati dengan pendeta yang akhirnya punya gereja yang besar. Itu terjadi di kota. Nah, makanya saudara jangan berdoa, bermimpi untuk pelayanan di kota, karena di kota itu banyak predator, banyak gereja-gereja predator. Kalau di desa masih enak ya, di desa nggak ada gereja-gereja predator. Di kota-kota besar itu sangat banyak sekali. Jadi nanti kami juga bulan depan kami akan mengadakan misi untuk masuk ke daerah Kalimantan Barat. Ada 3 tempat yang sudah kami jejaki. Kami akan ke sana mengadakan penginjilan dan juga pelayanan-pelayanan di desa-desa. Saya kira mari kita tetap semangatkan api pelayanan ya, masuk ke desa-desa. Dan di kota Jakarta ini jangan saudara hanya lihat, wah ini kota Jakarta gemerlap, memang benar. Tapi di balik tembok-tembok yang tinggi itu, kalau saudara masuk itu ada begitu banyak kampung-kampung di kota Jakarta ini yang tidak terurus. Ya, tidak terurus sama sekali. Kalau saudara pergi kampung Angke yang ada di daerah Pluit, kelihatannya ada begitu banyak bangunan mewah, rumah mewah, tapi desanya sangat kumuh. Beda dengan di desa-desa itu, desanya bagus, tidak kumuh. Tapi di Jakarta, gedungnya mewah, tapi di balik gedung-gedung itu banyak tempat-tempat yang kumuh. Yang memang menjadi doa kami supaya itu menjadi bagian daripada pelayanan kami yang ada di Jakarta. Jadi memang tanpa harus masuk ke desa-desa, kami juga bergumul memasuki desa-desa kumuh yang ada di kota yang gemerlap. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Eri untuk semuanya kesaksian. Tadi satu saya tangkap sekali lagi, ada satu. Bagaimana beliau masuk di daerah Sulawesi Utara itu dengan keterampilan. Keterampilannya apa? Bisa bawa mobil. Nah, itu juga keterampilan. Jadi jangan nyetir mobil, Pak, bukan bawa, nyetir mobil. Oh iyalah ya, nyetir mobil. Bisa nyetir mobil ya. Ya itu. Bayangin, jadi supir dia kan, itu luar biasa itu. Nah, itu sebagai contoh. Masing-masing kita harus punya apa kemampuan kita. Ada yang mungkin bisa bikin kue,
ya, jualan. Nah, jadi bisa kita aplikasikan semuanya ke masyarakat, kemampuan kita, keterampilan kita. Jadi Bapak Ibu, teruslah belajar dengan berbagai keterampilan. Jangan berhenti. Sesuai dengan apa yang kita rindu, apa yang kita mau. Bahasanya saya suka bilang gini sama orang, kamu itu sukanya apa? Senangnya apa? Bahasanya tidak perlu digaji orang, tapi yang penting kamu yang kerjain. Dan kamu menikmatin. Wah, itulah dia. Jadi bisa jadi itu talenta Anda, bakat Anda di situ. Nah, ya udah. Jadi itu sangat menolong di kemudian hari. Begitu. Nah, yang kedua tadi saya harus mengingatkan semuanya kita. Bicara tentang perintisan, kita sudah belajar pada waktu yang lampau. Bahwa perintisan yang sering terjadi di dalam kota besar kan dari angka-angka yang dulu awal pertama kita bertemu, saya sudah menjelaskan bagaimana persentase jumlah kekristenan. Dan akhirnya membuat kekristenan itu bukan bertambah, bertumbuh, tapi pindah saja. Bengkak dia, bukan bertumbuh. Nah, ini jangan sampai itu terjadi. Jadi kita melayani, kalau kita bicara perintisan di desa, bagaimana mereka yang tidak bergereja, mereka yang tidak mengerti akan keselamatan, itulah yang menjadi bagian kita layani mereka. Begitu. Jadi kalau tadi kata Pak Peri Kapoyos, tadi kondisi di kota besar, sebenarnya di kota-kota yang sedang berkembang seperti di Nias pun ya seperti itu juga. Begitu. Ada yang tiba-tiba datang dari Jakarta, kawan-kawannya Pak Ferry ini sebenarnya, ya itulah. Begitulah kondisinya. Sedot sana, sedot sini ya. Kalau saya bilang ya itu gereja sedot-sedotan gitu kira-kira. Tapi saya percaya betul bahwa pada akhirnya uji. Jadi kita tidak perlu merasa kecil hati ya. Kita-kita yang di desa ini ya, yang masih kecil pelayanannya, masih di desa, jangan berkecil hati. Lanjutkanlah perjuangan. Oke, saya rasa itu. Ada saya beri kesempatan lagi. Silakan. Pak Pendeta, mohon izin bertanya. Silakan Ibu Grace. Iya, saya mau menanggapi Bapak Pendeta Ferry tadi. Ya. Saya salut dan kagum dengan pelayanan beliau. Yang saya mau apa ya? Sama kok Pak, di sini di kota kecil juga ada seperti itu kok. Jadi nggak ada di kota, tidak hanya di kota besar, tapi di kota kecil seperti ini juga ada kok, sedot menyedot itu juga ada. Jadi perpindahan itu juga ada. Jadi sana tiba-tiba ada satu gereja baru, ambil sana, ambil sini, dan itu tidak hanya di kota besar, tapi di kota-kota kecil juga ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mohon izin bertanya dengan Bapak Pendeta Ferry. Tadi kan Bapak kan sampaikan bahwa Bapak kan merintis di kota apa tadi, Batam sama satu tadi. Nah itu kan Bapak kan merintis. Terus habis itu ada digembalakan orang lain, berarti Bapak menyerahkan gitu. Jadi Bapak merintis, terus Bapak pindah lagi, merintis dikasihkan ke orang gitu ya Pak ya? Terima kasih. Betul Bu. Betul. Merintis terus dikasihkan orang, terus merintis lagi dikasihkan orang gitu Pak. Oh, luar biasa. Orang lagi. Aduh, hebat. Ya, salut saya Pak. Salut Pak, benar-benar. Soalnya seperti kesaksian saya kemarin bahwa ada salah satu keluarga kami itu merintis sudah jemaat banyak, habis itu dipindahkan. Jadi beliau terus kalau dibilang sakit hati ya namanya manusia ya, sudah sukses terus dipindah jadi ya seperti itulah. Ya, jadi saya salut dengan pelayanan Bapak. Memang pelayanan kami seperti itu Bu. Ya, di Bandung juga kami merintis ya. Setelah sudah terbentuk jemaat di Bandung, kita menempatkan orang juga di sana dan akhirnya sampai menjadi gembala sidang di sana. Jadi kita tidak mengembalakan sendiri, tapi kita menempatkan orang di sana.
gitu. Iya, ya. Tuhan berkati, Pak. Ya, terima kasih Bu Terima kasih. Grace. Terima kasih, itulah eh, keunikan daripada setiap kita ya, tubuh Kristus, bagaimana Tuhan memakai kita. Yang pasti, rintislah gereja. Itu yang pasti. Nanti Tuhan akan taruhkan di hati kita. Kita mau di situ terus atau kita rintis baru. Memang di satu sisi ya eh, kalau kita memang mau meninggalkan atau menyerahkan kepada yang lain ya orang itu harus kita didik gitu ya. Harus disiapkan begitu. Saya pun sekarang kalau berpikir-pikir rasanya sudah cukup lah untuk di Nias ini kayaknya gitu. Kayaknya harus pindah ke Tinggal aja. Jakarta. Karena sudah terlalu Kita lama. gantian ya. Iya gantian. Saya ke Nias gitu ya. Jangan Pak, kami masih merindukan Pak Oce Bangun. Oh iya. Ya, mau ke Bandung ini. Bagaimana caranya? Ya tergantung Tuhan bekerja ya kan. Tidak juga kita paksa. Karena memang tergantung dari setiap orang ya. Artinya bagaimana panggilannya dan Tuhan menaruh itu di dalam dirinya gitu. Ya, inilah seperti saya udah rintis di Medan, ada yang ngaturin. Ini kami dari rintis di Mandeling Natal, ada yang ngaturin begitu kan. Saya pikir biarlah gereja ini bisa di anak-anak yang orang-orang yang sudah dididik bisa dilepas dan mereka bisa mengembalakan dan saya bisa rintis yang baru. Bukan bicara ini kan jangan sampai kita berpikir bahwa ini menjadi kerajaannya saya gitu, kepemilikannya saya gitu. Berbeda cara berpikirnya. Mungkin teman-teman yang lain berkata ya di sini bisa terus anak yang dilanjutin, yang lanjutin plan ya oke lah, nggak ada masalah juga gitu. Ya masing-masing kita punya panggilannya sendiri begitu ya. Mungkin Pak Ferry tadi ya itulah dia rintis, nanti rintis tinggalinya kasih sama yang lain. Iya. Kalau nanti dirintis Pak Ferry misalnya di Bandung kasih ke saya saja supaya jangan lagi yang lain. Pak Bangun, Pak dosen. Pak dosen, mungkin kita bisa dengar kesaksian dari daerah perintisan yang waktu kapan hari ada Daniel Butal-Butal melakukan di daerah Cibubu sana. Pak Butar-Butar. Oh, dari Cibubu ya. Coba ada Pak Daniel Butar-Butar? Lagi berdoa ada dia. Ah, mana beliau? Pak Daniel Butar-Butar. Bersaksi. Daniel Di Butar-Butar. daerah Cibubu. Ya. Pendeta besar nih Pak. Ya, ada ini Pak. Ayo, silakan. Ayo. Ya, sebenarnya perintisan kita kan meneruskan Pak. Besok saya di Jepang. Ya. Iya. Yang punya pengetahuan. Jadi sekali-kali tidak kita melamati bagi dosa, bagaimana kita bisa hidup di dalam yang selain. Untuk mengajarkan tentang motivasi, itu jadi ayat 1. Ya. Teruskan. Iya Pak. Jadi kita selama ada di Cibubu, karena desa Cibubu itu desa keluarga. Jadi ada mungkin kasih tahu dulu desa Cibubu itu di mana, Daniel? Oke. Desa Cibubu itu ada di mana? Nah, di Cibubu itu ada di daerah Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Pak. Oh, tapi kita di Tanah Batak tadi. Iya, itu di daerah Halmahera Selatan, daerah Cibubu. Jadi kalau dari Maluku, ya pantai dan perjalanan lumayan jauh, Pak. Nah, tapi setelah kita sampai di daerah Cibubu, desa Kecamatan Gane Selatan. Di sana penduduknya hidupnya itu kebun kelapa sawit sudah ada yang masuk. Untuk kehidupan mereka itu mereka kerja di kelapa sawit. Tapi sebelum kerja di kelapa sawit, mereka punya kebun sendiri-sendiri.
buah pala sama kelapa gitu, Pak. Nah, ketika kita dari sana bersama dengan ada jemaat di sana, dulu gereja Pantai Costa Timur. Nah, mereka keluarga-keluarga yang ada di sana, ada sekitar 19 keluarga yang sudah aktif di dalam beribadah bersama dengan kita. Jadi kehidupan mereka secara umum itu hari-harinya itu kerja di kelapa sawit. Nah, jadi untuk saya bisa masuk dengan mereka, saya ikut dengan mereka kerja di sawit, Pak. Ada istilahnya itu perawatan, membersihkan kelapa sawit, supaya waktu panen mereka bisa kerja dengan lebih enak gitu. Ada kerja yang panen, saya ikut juga panen, walaupun saya tidak seperti mereka lincah kerjanya naik turun gunung, karena ada di sana dibilang gunung melintang, itu memang gunung terus perjalanannya lumayan. Tapi mereka senang karena mereka lihat saya, nah ini Pak Pendeta datang di sini ikut dengan kita kerja. Tapi saya ngikut dengan mereka, ya semampu saya kerja, saya ikutin mereka. Sehingga di dalam kegiatan beribadah kepada Tuhan, ya, untuk ibadah mingguan dan tengah minggu, ya mereka dengan gembira dan senang selama kita ada di sana. Tadi waktu Pak dosen menyampaikan beberapa hal soal kultur budaya dan keterampilan, memang sangat penting, dan hamba-hamba Tuhan yang di dalam perintisan dibekali keterampilan. Ya, salah satu kelemahan saya tidak bisa main musik atau menyanyi, suara satu yang lain suara lima, jadi nggak ketemu. Jadi saya nggak bisa masuk kalau menyanyi, Pak. Nah, jadi kalau untuk yang lain, kalau untuk yang lain bisa masuk. Nah, dan puji Tuhan, jemaat di Jibubu adalah jemaat yang sangat mencintai Tuhan untuk hal beribadah, dan mereka sangat rindu ada hamba Tuhan yang bisa mengepalakan mereka di sana. Mungkin itu dulu kesaksian yang bisa saya sampaikan, bahwa di desa Jibubu di sisi ada yang siap jadi terjadi gempa ya? di sana gereja mereka. Ya, terima kasih Pak Daniel, terima kasih. Ya, Pak dosen, ya. Tambahan dikit, desa Jibubu itu dulunya adalah desa yang menjadi orang-orang Kristen di desa Jibubu ini, yang ada di desa itu sekarang adalah sisa-sisa dari Perang Ambon. Jadi yang masih sisa mereka yang selamat, yang sempat lari ke hutan. Tapi yang tidak sempat lari ke hutan itu semua dibunuh. Orang Kristen yang ada di desa itu. Di desa Jibubu. Oke. Nah, mungkin ada saudara-saudara di sini yang merasa terpanggil nanti mau jadi gembala sidang di sana, boleh kita kasih ke sana nanti. Haleluya. Oke. Baik, Tuhan berkati. Sudah ada jemaat 120 orang. Ya, ya ini kan nantang. Tapi kalau ke Cibubu saya nggak jadi, Pak, ya. Saya yang lain aja. Aduh, Pak dosen. saya udah bilang kan kalau saya maunya ke Bandung. Kalau Cibubu mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Jangan menolak. Kayaknya Ayub mungkin mau Ayub. Ya, Roh Kudus tidak berbicara ke sana ini kayaknya. Masa di Kalimantan langsung ke Ambon, jauh banget. Dikasih Pak Ayub aja. Oke lah, oke. Luar biasa kita hari ini, dan kita bisa melihat lagi apa yang kita pelajari hari ini ternyata benar-benar harusnya nyata di dalam perintisan. Ya, kalau Pak Daniel tadi butar-butar beritahu bagaimana dia harus terjun bersama dengan masyarakat sawit, yang mengurus sawit, ya itulah kan yang harus ada juga. Jadi memang
sosial budaya kulturnya yang kita harus pelajari lalu kita ikut dengan mereka, dan saya rasa itu baik sekali ya. Itu baik sekali. Dari sanalah Injil nanti bisa lebih berkembang. Apa yang dilakukan oleh Kiai Sadra, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung itu dengan memahami budaya Jawa, dan saya membaca kisahnya itu mereka masuk dari budaya Jawa berupa wayang golek. Ya, sehingga wayang kulit, wayang golek itu sehingga bisa masuk Injil melalui itu. Jadi memang mari kita membuka wawasan kita. Kalau kita sebagai perintis gereja tidak boleh sempit. Ya, tidak boleh sempit cara berpikirnya ya. Terkait tadi mengenai dengan adanya gereja-gereja tertentu yang notabene-nya yang baru masuk datang ke kota kita, saya punya sebuah kerinduan. Anda tidak perlu stres begitu ya, karena domba-domba itu miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. Dan itu sebabnya kita perlu belajar untuk melepas kalau memang ya mereka atau jemaat-jemaat itu tidak bersama kita begitu ya. Pindah katakan. Ketika terjadi pertikaian antara gembala Abram dengan gembala Lot, maka apa yang dilakukan oleh Abram itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Dia memanggil Lot dan kemudian dia menyerahkan pilihan kepada Lot terlebih dahulu. Ya, itu artinya itu urusan Tuhan begitu. Kita lepas. Karena itu bukan punya kita. Memang ada yang beberapa pengalaman-pengalaman ya, ada yang artinya dia pergi ke sana oleh karena ada bantuan, oleh karena apa? Motivasinya tidak benar, pada akhirnya dia kembali lagi nya. Pasti dia kembali lagi. Kalau memang dasar itu adalah anak yang kita lahirkan secara rohani dari kita, maka pada akhirnya dia pun bisa kembali. Tapi memang membutuhkan kerendahan hati. Karena dia harus kembali, tentunya mungkin rasa malu lah, apalah ya. Tapi harus dilakukannya. Tapi kalau yang benar-benar itu anak, dia akan kembali. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, teman-teman, layanilah Tuhan dengan tulus saja. Kerjakan pekerjaan kita, panggilan Tuhan untuk kita ya. Oke, saya rasa itulah pelajaran hari ini. Sudah jam 9 lewat, sudah mau jam 9 maksudnya. Minggu depan kita akan bicara tentang yang terakhir ya. Belajar bagaimana Paulus merintis. Nanti ada contohnya, kita baca Alkitab dalam Kisah Rasul. Kemudian kita akan belajar bagaimana mulai merintis, bagaimana memulainya. Saya pikir tidak terlalu susah lagi. Saya membagikan kepada saudara-saudara dari beberapa kesaksian-kesaksian yang sudah ada. Saya pikir itu sudah sangat gampang. Dan minggu depan yang terakhir kita akan selesaikan ya. Kita terakhir selesaikan. Oleh karena itu, tugas tertentu sebentar ya. Ini laptop saya ada masalah ini ya. Sudah laptop tua ini sudah. Doakan pelepasan dulu. Iya. Ganti baru, Pak dosen. Udah bermasalah ini. Baik. Mohon dicatat saja ya, dicatat saja ya. Oke, dicatat saja coba ya. Tugas mata kuliah perintisan gereja pedesaan ya. Tugasnya, buatlah tulisan sederhana tentang contoh perintisan gereja pedesaan. Ya, pedesaan. Jadi harus yang berada di dalam pedesaan. Contohnya ya. Tolong ulangi, Pak. Mohon maaf, ini bermasalah nih laptop saya. Saya matiin aja nih. Memang harus ada tengking ini. Bapak tulis aja, Pak dosen tulis saja baru kirim ke grup deh Pak dosen. Ya nanti nggak apa-apa, nanti saya coba apa ya. Tapi kita tulis dulu. Nanti saya lupa nih.
Buatlah tulisan sederhana tentang contoh perintisan jemaat ya. Isi tulisan itu coba dijelaskan tentang Pelan-pelan, demografi. Pak dosen, pelan-pelan. Pelan-pelan. Udah lewat Bang, jadi buru-buru. Kalau udah perintis pedesaan yang ngomong udah harus pelan-pelan ya, Bang. Buatlah tulisan sederhana. Perintisan. Tulisan contoh perintisan pedesaan. Ya. Pedesaan ya, buatlah tulisan sederhana tentang contoh perintisan gereja pedesaan. Suara apa itu ya? Suara siapa itu? Tolong dimatiin dulu, di mute. Sam. Oke. Isinya adalah, isi tulisannya, satu, demografi pedesaan itu, demografinya. Lokasi, kondisi kehidupan, pekerjaan masyarakatnya ya maksudnya. Dan lain-lain. Lalu bagaimana memulai membangun hubungan. Bagaimana masuknya membangun hubungan, mulai membangun hubungan ya maksudnya. Lalu isinya lagi tantangan di dalamnya, bagaimana tantangannya. Tantangannya ditulis bisa banyak ya, misalnya faktor alam boleh, jauh, atau tantangannya yang lain misalnya orang-orangnya, karakter manusianya, apa saja, dan itu silakan dituliskan di dalamnya. Dan isinya lagi bagaimana penginjilan bisa dimulai. Sampai berdirinya sebuah komunitas gereja. Berapa lembar semuanya, Pak? Berupa makalah atau? Udah dicatat, udah? Sudah. Oke. Tuliskan dalam kertas A4 minimal 3 lembar. Tuliskan di lembar kertas A4 minimal 3 lembar. Bisa ditulis tangan. Bisa ya. Bisa juga diketik dengan ukuran huruf 12 Times New Roman spasi 1,5. Bisa ditulis tangan. Sebenarnya kalau Bapak Ibu tulis tangan, bisa dijadikan, dimasukkan ke komputer, ke Microsoft Word, bisa itu. Ditulis, Ibu Irmina, ini tidak ada di laptop, tidak ada. Ini ditulis. Dengar, ditulis. Off cam pun harus ditulis, off cam. Ulangi Pak. Sampai kapan deadline waktunya, Pak? Ulangi Pak. A4 terus 3 lembar bisa ditulis tangan atau? Bisa ditulis tangan,
Ketik, Pak. Bisa diketik Tulis dengan tangan ukuran ayo, bukan tulis hurufnya, kaki. dengan ukuran hurufnya 12 times New Roman 12. Si 1,5. Spasinya 1,5. Ah, boleh Tapi bertanya, kalau Pak? tulis tangan nggak usah ukuran 12. Saya mau bertanya, Pak. Ya kalau diketik, kan kalau diketik. Pak Rajo, Pak Rajo. Siapa tahu nanti kan Pak, jadi gimana nih ukuran 12 tulis tangan ini gitu. Harus diukur pakai senti. Pak, boleh bertanya, Pak? Silakan, Ibu Cinta, silakan. Tulisan ini dalam bentuk artikel kah? Atau hanya sekedar seperti mengarang atau bagaimana ini, Pak? Atau bentuk Sama pertanyaannya. Ya. Pengalaman, Dalam pengalaman. Ya. Dengarkan saya ya. Tulisan ini namanya kan perintisan gereja pedesaan. Jadi ini memang bukan mengarang, ini memang ada nyatanya, kenyataannya. Makanya saya tanya, saya kan bertanya. Iya. Artikel atau makalah atau yang lain. Ya, dengarkan saya. Jadi Bapak Ibu silakan cari di mana saja boleh. Di internet boleh. Contoh sebuah perintisan gereja. Boleh ditanya sama teman. Boleh yang kita alami. Tapi intinya isinya itu artikel, boleh model kayak artikel maksud Ibu Cinta tadi, tulisannya isinya di dalam itu. Ya, ada demografinya, lokasinya, gimana, disampaikan, diceritakan semua sesuai dengan data yang ada. Nah, begitulah dia. Jadi tidak bisa dibuat-buat sendiri. Memang harus ada itunya, harus ada datanya. Silakan cek di internet, pasti bisa. Suara apa? Jelas alamatnya. Tolong yang di jalan matikan mute, di mute dulu. Suara siapa ini? Bu Esther di mute dulu, Bu Esther. Mute dulu. Suara angin itu. Suara motor. Makanya ini tugas Samuel mute dulu. Siapa? Itu nggak bisa karena jalannya jauh. Pak dosen mau tanya, Pak dosen. Ya silakan. Ibu Esther itu. Misalnya pengalaman kita memang sudah pernah, tapi bukan di gereja kita yang sekarang, gimana Pak? Maksudnya gereja lain. Tidak apa-apa di gereja orang juga. Tidak apa-apa, gereja orang lain boleh. Tidak tapi apa-apa, kita ikut di situ maksudnya. Kita pernah ikut. Boleh. Ya. Tapi Pak berarti bisa ditulis penderitaan orang itu Pak. Oh bisa. Itu yang bisa. Biar gak menderita harus. Penderitaannya apa dulu waktu merintis? Bisa, sangat bisa menderita. Digigit lipat, dikejar-kejar, ada ular, tidak makan, bisa. Boleh. aja Pak Ferry yang bikin, karena Pak Ferry punya pengalaman. Nanti Pak Ferry share ke kita, biar itu aja kita bikin jadi kesaksiannya. Macam mana? Pak dosen, deadline waktunya sampai kapan Pak? Karena kita masih sibuk mengerjakan skripsi juga. Baik, itu akhir bulan ya, tanggal 28 sudah harus selesai ya. Oke. Masih lama. 1 bulan lagi. Kirim ke siapa Pak? Ya, masih tenang ya. Oke, minggu depan kita bertemu lagi untuk yang terakhir dalam mata kuliah ini ya. Pak dosen, minggu depan kan itu liburan Idul Fitri, kita nggak libur nih. Nggak ada liburan Idul Fitri di situ. Tanggal 8 itu masih santai aja. Kita menerima kue.
lagi itu. Ya, saya rasa itu ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya, supaya kita Baik, sama-sama Pak. bisa mengerjakannya. Oke. Ya, shalom. Tuhan berkati semuanya. Ya, kalau lewat akhir bulan saya nggak terima lagi ya. Jadi harus sudah selesai semuanya supaya nilainya awal bulan 5 udah saya serahkan. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Oke, Foto, selamat malam. silakan saya Selamat malam. foto sebelum kita foto dulu nanti nggak Bang? Foto baru tutup dalam doa, silakan. Yang dapat hidupkan kamera, tolong hidupkan kamera Bapak Ibu. Ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, bagi Bapak Ibu yang belum menghidupkan kamera, Dibuka boleh kamera, dibuka opnya. Kameranya dibuka Ibu. 1, 2, 3. Ya, sudah Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Bangun. Untuk dalam, ya, terima kasih. Silakan siapa yang doa? Ibu Cinta aja berdoa, Ibu Cinta. Tutup dalam doa, Ibu. Mari kita bersatu berdoa semua teman-teman. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Kami sudah belajar tentang bagaimana dalam perintisan gereja Tuhan dalam pedesaan Tuhan. Kiranya setiap materi yang kami dapat malam hari ini boleh kami resapi, kami pelajari, dan itu kami praktekkan dalam pelayanan kami. Bagaimana kami belajar terus untuk membuka pelayanan-pelayanan yang baru lewat penginjilan. Terima kasih Tuhan, berkati dosen kami yang sudah mengajar malam hari ini, berkati keluarga pelayanan, bahkan juga berkati kami setiap mahasiswa yang ada malam hari ini Tuhan, dan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup pelajaran kami malam hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi kita. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pak dosen. Minggu depan ya.